nama saya Soraya Khodejatul Kubro, 2019 1061 5090. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Masa reformasi merupakan masa setelah berakhirnya Orde Baru yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan dengan wapresnya, yaitu Bapak Bahrudin Yusuf Habibie atau biasa yang kita kenal dengan Bapak B.J. Habibie. Pada masa reformasi inilah banyak sekali perubahan-perubahan besar yang terjadi, yaitu pada akhir Orde Baru semuanya serba krisis, sehingga akhirnya rakyat Indonesia pun berdemo meminta agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Setelah Presiden Soeharto turun, masa reformasi pun dimulai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang munculnya gerakan reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan dari tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang politik, sosial, dan agama dalam suatu masyarakat atau negara. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk. Masalah yang dihadapi pemerintahan Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan sembako karena harga sembako yang sangat tinggi. Sampai-sampai masyarakat pun harus antri untuk membelinya. Peristiwa ini semakin diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi ini bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang reformasi. Yang pertama, ada krisis moneter. Krisis moneter ini disebabkan karena timbulnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Lalu, persediaan sembako di dalam negeri pun menipis. Banyaknya hutang di pihak swasta yang ditanggung negara. Dan yang terakhir, kondisi perbankan yang kurang sehat karena banyaknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, banyaknya pengangguran. Yang ketiga, maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai lembaga. Yang keempat, pelanggaran HAM. Ada beberapa agenda reformasi yang juga disuarakan oleh para mahasiswa, yaitu yang pertama ada pengadilan terhadap Soeharto dan pengikutnya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Yang keenam,
pemerintah yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sekarang saya akan membahas tentang siapa saja sih presiden-presiden pada masa reformasi. Pertama, saya akan membahas tentang Presiden Bakhrudin Jusuf Habibie atau biasa kita kenal dengan Bapak B.J. Habibie. Masa Presiden Habibie ini dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Bapak B.J. Habibie ini merupakan wakil presiden selama masa jabatan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Soeharto. Ia menggantikan Soeharto pada tahun 1998 ketika Soeharto turun dari kursi kepresidenannya. Namun, hal ini tidak mengakhiri sistem politik yang telah diterapkan selama Orde Baru. Banyak orang Indonesia yang mencurigai Pak Habibie karena kedekatannya dengan Pak Soeharto yang telah menjadi sosok ayah bagi Habibie. Selama masa kepresidenan Habibie, 30 undang-undang baru disetujui oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Beberapa di antaranya ditandai dengan perbedaan fundamental dengan perpolitikan di masa lampau. Ada juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa B.J. Habibie. Yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi, kita boleh nih menyampaikan pendapat di muka umum, tidak seperti di zaman Pak Soeharto yang tidak boleh. Yang ketiga, menetapkan 12 ketetapan MPR dan 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Di antaranya tentang pembatasan masa jabatan presiden dan juga amandemen. Yang keempat, Pak Habibie membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. Yang kelima, kemudian ia juga melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN, Badan Perbankan Nasional. Yang keenam, kemudian ia juga menaikkan nilai tukar rupiah hingga akhirnya dolar yang awalnya sampai 15.000 bisa turun menjadi 10.000. Yang ketujuh, mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan hasilnya mereka memilih untuk merdeka dan akhirnya lepas dari Indonesia. Dan gara-gara lepasnya warga Timur Timur dianggap sebagai kejelekannya Pak Habibie, dan akhirnya dari situ Pak Habibie tidak boleh menjadi presiden pada saat itu. Yang ke-8, pada pelaksanaan pemilu pada tanggal 7 Juni 1999, pesertanya ada 48 partai. Bahkan yang daftar ada 141 partai. Dan hasil dari pemilu itu yaitu PDI juara 1, Golkar juara 2, PKB juara 3, PPP juara 4, dan PAN juara 5. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001.
Nah, gimana sih beliau bisa menjadi presiden? Itu karena Gus Dur didukung oleh koalisasi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur sendiri terpilih menjadi presiden karena memiliki banyak suara, yaitu 373 suara. Gus Dur menjadi presiden di Indonesia pada tahun 1999, dan salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan yang telah terjadi korup pada masa Orde Baru. Di sini ada juga kebijakan-kebijakan pada masa Abdurrahman Wahid. Yang pertama, membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Yang kedua, memisahkan TNI dengan polisi. Yang ketiga, kemudian ia juga menghapus Departemen Penerangan dengan Departemen Sosial. Yang keempat, kemudian ia menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, dan juga menyetujui pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera Papua. Yang kelima, memberlakukan Dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi yang pertama, pembubaran MPR dan DPR. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, membekukan Partai Golkar. Yang keenam, menggalakkan toleransi. Yang ketujuh, Pak Gus Dur terlibat skandal Brunei Gate dan Bullgate, yang akhirnya membuat Gus Dur dijatuhkan kepemimpinannya dan digantikan oleh Ibu Megawati. Selanjutnya ada masa Megawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Beliau menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengsarkan oleh MPR. Sebelumnya Ibu Megawati ini menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa ini Ibu Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada tanggal 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004. Selanjutnya, apa saja sih kebijakan-kebijakan pada masa Megawati ini? Yang pertama, ia membentuk kabinet gotong royong. Yang kedua, ia membentuk KPK. Yang ketiga, privatisasi BUMN yang dianggap sebagai noda hitamnya Ibu Megawati ini. Yang keempat, penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, International Monetary Fund. Yang kelima, memberikan otonomi khusus untuk Aceh dan Papua. Yang keenam, menaikkan pendapatan per kapita di Indonesia. Yang ketujuh, kemudian pelaksanaan pemilu yang diikuti 24 partai politik. Nah, dari 24 partai ini dilakukan pada tanggal 5 April 2004 yang dimenangkan oleh Partai Golkar, dan pilpresnya secara langsung pertama kali dilaksanakan pada masa Ibu Megawati ini.
yang dilakukan 2 putaran. Putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Selanjutnya, masa SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Presiden Megawati dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu tahun 2004. Sehingga Susilo Bambang Yudhoyono diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6, sekaligus menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ada juga kebijakan-kebijakan pada masa SBY, yaitu yang pertama, membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Yang kedua, mengkonversi minyak tanah menjadi gas. Yang ketiga, dana pendidikan dinaikkan jadi 20% dari APBN. Yang keempat, membuat kesepakatan perdamaian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Yang kelima, melunasi hutang terhadap IMF dengan 2 tahap. Yang keenam, mengganti subsidi kenaikan BBM dengan BLT, dana langsung tunai, dan juga BLSM, bantuan langsung sementara masyarakat. Yang ketujuh, bailout Bank Senturi. Yang ke-8, pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti 34 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh. Hasilnya itu Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, P3, PKB, Gerindra, Hanura, dan yang terakhir PBB. Yang ke-9, pemilu 2014. Ada 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Yang juaranya itu PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, P3, PKS, dan Partai Nasdem. Dan yang terakhir, ada masa Presiden Joko Widodo yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 dan sampai sekarang. Pak Jokowi menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung dengan mengalahkan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Kebijakan-kebijakan pada masa Presiden Joko Widodo yaitu yang pertama, membentuk sebuah kabinet, yaitu Kabinet Kerja di 2014 sampai 2019. Yang kedua, membentuk Kabinet Indonesia Maju di 2014 dan 2019 juga. Dan kebijakan-kebijakan lainnya masih dalam masa progres. Sekian presentasi dari saya mengenai masa reformasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.